Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya membahas tentang manajemen persediaan. Apa sih manajemen persediaan itu? Persediaan yaitu bagian model kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi tergantung jenis industrinya. Jadi persediaan ini merupakan model kerja yang tertanam, tetapi dia tergantung jenis industrinya apa saja. Kemudian persediaan itu juga merupakan elemen model kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dan ini mengalami perubahan. Kenapa harus mengalami perubahan terus-menerus? Karena aktiva ini selalu dalam keadaan berputar, jadinya dia mengalami perubahan. Nah, kemudian ada inventory elemen utama dari model kerja. Yang pertama, ini jumlah persediaan dibanding dengan model kerja lainnya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus ini mengalami perubahan. Dan yang ketiga, tingkat likuiditasnya ini paling rendah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada macam persediaan. Nah, yang pertama ini ada perusahaan dagang, persediaan barang dagangan. Jadi, barang yang ada di dalam perusahaan ini merupakan barang-barang dagangan. Kemudian, ada perusahaan industri. Perusahaan industri ini itu menyajikan persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang yang jadi. Nah, kemudian ada manajemen persediaan. Yang pertama, jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan tinggi. Kenapa biaya penyimpanannya tinggi? Jelas karena persediaannya telah terlalu tinggi, karena telah mencapai kapasitas batas yang maksimalnya. Kemudian biaya bunganya tinggi. Ya pastinya bakalan tinggi bunga tersebut. Jika investasi dibiayai modal asing, berarti biaya bunga. Dan jika investasi dibiayai modal sendiri, berarti dia itu opportunity cost. Kemudian ada biaya pemeliharaan di gudang tinggi. Kenapa? Kok harus tinggi pemeliharaannya? Jelas bakalan tinggi karena persediaan tersebut ini telah mencapai kapasitas yang maksimal. Jadi pemeliharaannya tuh tidak teratur karena telah mencapai kapasitas kelebihan persediaan. Kemudian kemungkinan kerugian karena kerusakan dan turunnya kualitas. Tentu saja bakalan mengalami kerugian dan kerusakan. Kemudian yang kedua itu jika persediaan terlalu kecil, akibatnya perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity dan penjualan turun. Akibatnya perusahaan tidak memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, dan turunnya laba. Kita lanjut ke Economic Order Quantity atau EOQ. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Kemudian EOQ ialah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dan yang terakhir, dasar penentuan. Dasar penentuan ini dibagi perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Cara menghitung EOQ dengan rumus akar 2 kali R kali S dibagi panjang kali L. R itu jumlah dalam unit, sedangkan S biaya pesanan setiap kali, P harga pembelian per unit, L biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Contoh soalnya yaitu PT Sejahtera pada tahun yang akan membutuhkan bahan baku sebanyak 360.000 unit. Harga bahan baku per unit yaitu 3.000, biaya pesan untuk setiap kali melakukan pemesanan sebesar 150.000, sedangkan biaya penyimpanan sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan. Ditanya, berapa jumlah EOQ? Berapa kali pemesanan dilakukan dalam setahun? Berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan?
Mari kita jawab sama-sama ya. Nah, yang pertama, yang ditanya adalah berapa jumlah EOQ-nya. Nah, kita ketahui dulu R ininya berapa. R itu 360.000, sedangkan S 150.000, P 3.000, dan L 25%. Jadi kita masukkan rumusnya. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali L sama dengan akar 2 kali 360.000 dikali 150.000 dibagi 3.000 dikali 25%. Jadi 108 miliar dibagi 750 sama dengan akar 144 juta. Nah, akar dari 144 juta ini berapa? Yaitu 12.000. Sudah ketemu ya A-nya. Kemudian kita cari lagi apa yang diketahui. Nah, selanjutnya yang diketahui ini berapa kali pemesanan dilakukan dalam setahun. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja dalam setahun itu 360.000 dibagi 12.000. Dapat dari mana? 360.000-nya dapat dari R, dan sedangkan 12.000 ini didapat dari hasil EOQ tersebut. Jadi tinggal dibagi 360.000 dibagi 12.000, yaitu 30 kali pemesanan. Nah, telah selesai yang B. Kemudian kita akan menjawab soal yang C. Berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan? Nah, jadi pesanan yang dilakukan dalam setahun yaitu dalam 1 tahun kan ada 360 hari. Nah, kita akan ambil 360 itu dibagi 30.